Di suatu malam pada tahun 1986, badai terdengar bergemuruh disertai suara cangkul yang menggali tanah kuburan dari orang tak dikenal yang mati pada Selasa Legi. Tanpa kenal takut dan lelah, dukun itu tak mau berhenti menggali sebelum menemukan kayu penutup mayat. Setelah kayu diangkat, terlihat jasad seorang pria yang sudah membusuk. Dukun misterius itu mencuri sang jenazah dan diangkut menggunakan gerobak. Sesampainya di kubur mayat yang dijadikan tempat tinggal, dukun itu langsung memulai ritual sihirnya. Ia menyalakan lampu minyak dan membakar kemenyan di samping jasad si mayit. Berbagai kertas mantra disusun rapi di atas mayat yang sudah membusuk itu. Sang dukun memandikan jasad mayat dan mulai merapalkan mantra. Foto dekan. Kamu yaning. Jagat. Seorang anak kecil terlihat mengintip dari balik pintu tanpa tahu akan adanya konsekuensi besar dari perbuatan itu. Sang dukun mengusap wajah mayit itu secara perlahan dan film pun dimulai. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1996, Mawar merayakan ulang tahun bersama dua teman sekampus di Universitas Pelita Nasional, yaitu Faye dan Kartika. Tahun kami ucapkan. Sebelum meniup lilin, Kartika mengingatkan Mawar untuk berdoa terlebih dahulu. Mawar pun memejamkan mata untuk menggumamkan doa dalam hati. Saat hendak meniup lilin, tiba-tiba Faye dan Kartika sebegitu jahilnya sampai teman sendiri dijadikan adonan kue lengkap dengan telur dan tepung terigu. Setelah pesta kecil-kecilan di kantin kampus, mereka mengantar Mawar untuk membersihkan diri di kamar mandi. Saat itu, Faye dan Kartika memberikan hadiah gaun cantik yang sangat cocok dengan Mawar, penuh bunga. Pakai ini ya, biar makin cantik. Gadis yang berulang tahun itu memiliki adik bernama Melati yang tinggal di asrama kota lain dan sibuk dengan sekolahnya sendiri. Sebelum dari kampus, Mawar naik bus untuk kembali ke kampung halaman. Ia sengaja berziarah ke makam ayah ibunya di hari ulang tahun yang ke-20. Setelah menabur bunga dan menyiram air Mawar, gadis itu langsung bercerita panjang lebar di atas pusara ayahnya. Ia meminta izin untuk mencari pacar karena usianya sudah menginjak kepala 2. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Mawar berdoa di makam itu agar segera dipertemukan dengan yang baik dan tulus menyayanginya seperti ayah dan ibu. Tepat setelah berdoa, angin mulai berembus menerpa wajah cantiknya disertai alunan hiasan kayu yang menggantung di dahan pohon. Mawar pamit ya Pak, Bu. Mawar pun pamit dan melegang pergi. Gadis itu berjalan sambil melamun hingga terasa seperti melayang. Anjing hitam yang menggonggong ke arahnya justru melenggang pergi karena ketakutan sendiri. Mamanya Po Atik menyajikan teh untuk Faye, Kartika, Alex, dan pacar Faye yang berada di ruang tamu. Po Atik meminta Alex untuk pulang sebelum jam 10 malam karena gerbang kos sudah harus digembok. Saat itu, Alex heran mengetahui Mawar belum pulang juga. Faye menjelaskan bahwa Mawar memang sering berziarah ke makam orang tuanya saat berulang tahun. Karena Mawar masih betah menjomblo, Kartika meminta Alex untuk mengenalkan temannya yang baik agar Mawar segera punya pacar. Ayo, ngomong ke aku ya. Tak berselang lama, Mawar pulang ke kosan dengan wajah penuh sumringah tersenyum lebar. Kartika penasaran dan menduga si Mawar diantar pulang oleh lelaki. Apalagi gaun Mawar tercium wangi parfum yang menggoda. Mawar langsung lari ke kamar karena malu digoda teman-temannya. Sesampainya di kamar, Mawar membuka kotak kayu yang berisi pita merah. Suara dering telepon berbunyi di mana Kartika langsung mengangkatnya. Ia tak bisa mendengar suara apapun dan langsung menutup telepon itu. Anehnya, dering telepon kembali berbunyi. Kartika tampak kesal karena tak ada suara siapapun di balik telepon itu. Pagi harinya, Mawar membuat minuman hangat bersama Faye dan Kartika. Mereka berbincang santai hingga terkuala siapa penelpon tadi malam. Ternyata penelpon itu adalah pria yang sedang dekat dengan Mawar. Telepon dan ternyata saat bercanda tawa bersama, tiba-tiba saja si Mawar mimisan. Faye membantu untuk membersihkan darah yang tak henti mengalir dari hidungnya. Faye sempat kesal karena Mawar tak mau cerita tentang hubungannya dengan pria. Mawar menegaskan jika dirinya belum berpacaran karena memang baru saja berkenalan.
Fei langsung menggoda Mawar yang baru merasakan cinta pertama. Berarti ini bakal jadi pacar pertama kamu dong ya? Mereka berangkat ke kampus bersama hingga Mawar berdiri tertegun melihat ke arah kosong. Fei sampai kebingungan sendiri melihat tingkah Mawar yang tak seperti biasanya. Mawar? Itu selingkuhannya. Apaan sih Mawar? Ternyata Mawar melihat Alex jalan berdua dengan wanita lain dan langsung berbisik di telinga Fei jika Alex sibuk selingkuh. Mawar malaikat pergi begitu melihat Alex mendekati mereka berdua. Fei langsung curiga dan bertanya siapa wanita yang berjalan bersama kekasihnya itu. Alex menjelaskan gadis itu adalah Miss Lin, ahli mistis yang sering mengisi acara di radio kampus. Malam harinya Fei dan Kartika kelaparan menunggu Mawar yang tak kunjung pulang. Mereka sudah berjanji untuk makan malam bersama dan menyajikan martabak di atas meja. Dona ikut nimbrung dan berkata jika Mawar sedang makan romantis bersama pacar barunya. Pati mengulurkan piring agar mereka segera menyantap sajian makan malam selagi masih hangat. Saat Pati hendak membuang sampah, ia melihat gerbang kos terbuka. Ia bergegas menutup pintu gerbang itu, namun terbuka lagi dengan sendirinya. Pati tidak menyadari hal itu karena ia sedang sibuk di dapur. Ia hanya menutup gerbang itu lagi sembari melarikan pergi untuk mematikan kompor air yang sudah mendidih. Ternyata Mawar sudah berada di dapur untuk membuat 2 cangkir minuman hangat. Mawar berkata minuman itu hendak disajikan untuk tamunya. Ini untuk tamu saya. Dan pulangnya jam malam-malam ya. Antara mau dikunci. Di bagian kembali tiba, Pati melihat bekas tanah basah di lantai kosan. Ia terpaksa mengepel lantai yang kotor itu. Gelas kopi tamu Mawar semalam masih utuh tersaji di atas meja. Alex datang menjemput Fei dan melepaskan sepatu karena lantai sedang dipel. Ia naik ke lantai 2 untuk menuju ke kamar kekasihnya. Saat melewati kamar Mawar, Alex iseng mengintip ke dalam dan melihat sekelebat bayangan yang melesat kencang. Sebelum berangkat, Fei mengingatkan Mawar untuk stasiun radio sepulang kuliah untuk menemani Kartika siaran. Mawar hanya diam dan menutup pintu kamar kembali. Siang harinya, Kartika sibuk siaran di radio biru. Ia menerima panggilan interaktif dari pendengar yang menelpon. Saat itu, tak terdengar suara yang menyahut dari teleponnya. Saat Tika hendak menutup telepon, baru muncul suara parau yang mengaku dari Restu. Pria bernama Restu itu menyampaikan salamnya untuk Mawar, mahasiswi antropologi angkatan 94. Pria misterius itu berpesan agar Mawar menjaga terus janji mereka berdua. Karena waktu siaran telah usai, Tika menutup program acara siang itu dengan pesan dari Restu untuk Mawar. Sekembalinya ke kelas, Fei mulai menyadari ada yang aneh dengan sikap Mawar. Selain jarang kumpul dengan teman-teman, Mawar juga sering terlambat pulang kuliah. Tika menceritakan sosok penelpon bernama Restu yang meninggalkan pesan untuk Mawar di siarannya siang tadi. Mereka mulai mencari tahu siapa sosok Restu yang sebenarnya. Satu persatu, teman sekelas ditanya apa ada mahasiswa bernama Restu di kampus biru. Fei sampai menelpon Alex untuk menanyakan mahasiswa bernama Restu itu. Alex menjelaskan tak ada teman dan kenalannya yang bernama Restu. Tampaknya pria bernama Restu itu bukan mahasiswa di kampus mereka. Alex teringat kejadian pagi tadi saat melintasi kamar Mawar dan mendengar suara pria di sana. Ia bertanya pada Fei apakah Mawar pernah memasukkan pria ke dalam kamar. Fei justru bingung karena tidak mungkin Mawar melakukan hal seperti itu. Di waktu yang sama, Mawar mulai merias diri dengan lipstik dan mengikatnya menggunakan pita merah. Fei sibuk mengerjakan laporan dan merekam suaranya sendiri terkait teori jurnalisme publik. Seperti jurnalisme publik dan jurnalisme perdamaian sebagai respon, samar-samar ia mendengar suara Mawar dari kejauhan. Fei mematikan rekaman suara untuk diputar ulang. Suara Mawar terdengar sangat jelas dari hasil rekaman suara itu. Mawar seolah berbicara dengan Restu dan berkata hendak menuruti apapun yang diminta Restu. Fei terkejut bukan kepalang dan ia melenggang pergi untuk mencari keberadaan sahabat di sebelah kamar. Ternyata Mawar sedang berjalan menaiki tangga sendirian. Fei langsung curiga jika pacar Mawar diam-diam dibawa masuk ke dalam kamar. Mawar hanya tersenyum mendengar rentetan pertanyaan dari mulut si Fei. Gadis itu sama sekali tak mau menjawab dan melenggang pergi begitu saja. Dapat dilihat dari air anjurnya yang tinggalin aku arti. Fei menunjukkan hasil rekaman tadi malam pada Tika.
Mawar jelas-jelas berkata jika ia akan mengikuti Restu kemanapun ia pergi. Tika sudah menyelidiki sosok bernama Restu di kampusnya. Ada 3 nama Restu di sana yang merupakan mahasiswa jurusan sastra, mahasiswa bernama Restu Wulandari, dan satu lagi mahasiswa yang sudah dikeluarkan 2 tahun lalu. Karena Tika harus siaran lagi, Faye berbincang dengan Alec di luar studio. Alec bercerita saat ia hendak menjemput Faye, ia melihat bayangan mata yang mengintip dari balik jendela kamar Mawar. Alec keceplosan menyebut nama Lina. Kalau kata Lina sih, Miss Lin. Tika langsung marah dan melabrak Lina yang berjalan di koridor. Lina pun tak mau kebawa emosi dan menjelaskan secara perlahan. Ia berkata jika Alex sempat menanyakan padanya terkait penampakan mata yang terlihat di kamar Mawar. Lina membantu Alex untuk membersihkan diri dari energi negatif yang dipancarkan makhluk astral itu. Faye pun menceritakan gelagat aneh Mawar tepat setelah pulang dari makam orang tua di sore hari. Faye mengaku sudah mengingatkan Mawar untuk tidak ziarah saat langit mulai senja, namun Mawar tetap nekat pergi. Terlebih lagi, Mawar sedang datang bulan saat mengunjungi makam orang tuanya. Lina menggunakan mata batin untuk menerawang kejadian yang menimpa Mawar. Ia bisa melihat satu kotak kayu yang dibawa Mawar sepulang dari ziarah kubur. Lina yakin Mawar ketempelan setan yang berniat tak baik padanya. Lina meminta Faye untuk mencari kotak kayu di kamar Mawar agar mereka bisa mencari tahu sumber masalahnya. Sepulang kuliah, Faye langsung meminta izin pada pelatih untuk mengambil barang di kamar Mawar. Karena Mawar belum pulang, Bu Ati meminjam kunci pintu kamar Mawar pada Faye. Saat memasuki kamar itu, lampu dibuat remang-remang dengan cahaya kekuningan. Faye menemukan kotak kayu berisi pita merah di atas meja. Kenapa? Mawar sangat marah karena Faye berani masuk ke kamarnya tanpa izin. Faye menjelaskan niat baiknya untuk menolong Mawar yang terkena pengaruh buruk dari pacar barunya itu. Mawar duduk di cermin sembari memainkan rambutnya. Ia berkata jika pacar barunya itu bernama Restu, pria yang sangat baik hati, menurut versi Mawar. Faye teranya melihat telinga Mawar yang berdarah. Mawar justru mengusir Faye dan meminta sahabatnya itu untuk tidak ikut campur. Faye menengah pergi menemui Tika yang sedang bersedih. Sebagai penggemar berat tupak, Tika tersayat hatinya begitu mendengar kabar kematian sang idola. Tika tak mau mendengarkan cerita Faye soal Mawar dan menengah pergi masuk ke kamar sambil menangis. Malam itu, Mawar hendak mengikat rambutnya dengan pita merah di dalam kotak. Nasnya, pita itu sudah dicuri oleh Faye dan menghilang dari dalam kotak. Di malam yang sangat larut, semua penghuni kos sudah tertidur lelap kecuali Tika yang masih menangisi tupak. Saat itu, Tika mendengar suara ketukan pintu di kamarnya. Saat hendak membuka pintu, gagang pintu itu sudah bergerak kencang seolah hendak diterobos dari luar. Tika memberanikan diri untuk membuka pintu dan tidak melihat ada siapapun di dalam kamar. Saat Tika kembali ke kamar, pintu menutup dengan sendirinya. Di waktu yang sama, Duna sedang mencuci wajah di kamar mandi. Dari cermin tampak sesuatu mengerikan yang menghilang begitu saja. Duna mengeringkan wajah dengan handuk yang tampak sangat kotor. Ternyata wajah Duna baik-baik saja. Sementara itu, Faye sudah berada di kamar untuk istirahat malam. Saat menutup kepala dengan selimut, entitas mengerikan menekan selimut itu. Setelah berhasil melepaskan selimutnya, Faye membawa pita merah untuk dikembalikan pada Mawar. Saat berjalan menyusuri lorong, Faye mendengar suara dentuman yang semakin mendekat. Ternyata sesuatu yang membekas langkah melompat mendekati Faye. Gadis itu pun berlari sekuat tenaga dan... Untungnya Tika menyadarkan Faye dari pandangan mistis. Pagi harinya mereka menyerahkan pita merah itu pada Lina. Setelah jampi-jampi, pita merah itu berubah menjadi potongan daging. Lina yakin jika Mawar sudah terlalu lama ketempelan makhluk gaib. Untuk mengetahui sosok apa yang mengikuti Mawar, mereka harus menaburkan daun kelor ke lantai kosan. Mendengar geluduk, Pak Ati lari ke atap untuk mengangkat jemuran. Tiba-tiba, ya ampun jemuran. Bo menarik kain putih itu dan... Faye, Duna, dan Kartika lari ke atas begitu mendengar suara teriakan Po Ati. Mereka membawa Po Ati ke dapur agar lebih tenang. Melihat Mawar ada di sana, mereka memaksa untuk bertemu dengan Restu. Mawar mengungkapkan malam ini Restu akan datang dan mereka bisa menemuinya. Malam ini dia datang.
Tepat jam 9 malam, Donna, Faye, Kartika, dan Pati duduk di ruang kelas sembari menunggu kedatangan restu yang tak kunjung tiba. Mawar ikut duduk di sana dan berkata jika kekasihnya itu pasti akan datang. Lampu rumah padam dan Mawar menghilang begitu saja. Mereka berpencar untuk mencari keberadaan Mawar. Faye naik ke lantai 2 dan memperhatikan di area sekitar jemuran. Tiba-tiba, Faye. Mawar membawa Faye masuk ke dalam rumah dan berjanji akan memperkenalkannya pada Restu. Tak berselang lama, Mawar menghentikan langkahnya dan berkata jika di sampingnya sudah berdiri sosok yang bernama Restu. Ternyata walah. Faye lari kencang sambil menangis ketakutan. Mawar masih berdiri di ujung lorong sembari berkata jika Restu ada di belakangnya. Suara lompatan terdengar semakin dekat. Sontak, semua orang lari kalang kabut menjauhi Mawar yang ketempelan pocong. Mereka bersembunyi di kamar Faye, namun Faye malah keluar lagi untuk menyelamatkan Mawar. Faye berjalan menuruni tangga secara perlahan. Sesampainya di ruang tengah, salah satu lampu menyala terang dan menayun di atas kepalanya. Faye tertegun ketakutan hingga tiba-tiba semua kerabat Restu mulai bermunculan dan menghilang begitu saja. Tika muncul menemani Faye dan menemukan Mawar berjalan di luar rumah dengan diguyur hujan. Mereka langsung membawa Mawar masuk ke dalam, namun gadis itu menangis sembari berkata jika kekasihnya sedang menunggu di luar rumah. Faye berusaha menyadarkan si Mawar jika Restu bukanlah manusia tampan. Mawar justru semakin histeris memanggil nama itu tiba-tiba. Mereka sibuk mengikat tubuh Mawar dengan tali. Selanjutnya, Faye meminta Pati untuk menghubungi Melati adik kandung Mawar agar segera datang ke kosan. Faye dan Tika pergi ke kosan Lina yang ternyata ada Alex juga di sana. "Oh, ngapain di sini?" Dan Faye tak peduli dengan perselingkuhan mereka berdua. Hal yang paling penting bagi dirinya kini adalah keselamatan Mawar yang berpacaran dengan pocong. Sebelum mereka pergi, Faye menyempatkan diri untuk menampar pipi Alex yang Lina diboyong ke kosan Mawar untuk melakukan penerawangan. Lagi-lagi, Lina meminta daun kelor dengan jumlah yang lebih banyak. Ia pun menyiapkan perlengkapan ritual untuk membersihkan Mawar dari makhluk goib. Saat Lina sibuk menyiapkan ritual, Faye dengan sabar membersihkan tubuh Mawar dari keringat yang mengucur deras. Tika menghampiri dan berkata jika semua sudah siap. Terdengar suara ketukan di pintu depan. Lina mencoba mengintip ke jendela dan tubuh Mawar bergerak dengan sendirinya, dan Mawar yang kerasukan setan hendak dibawa kabur oleh pacar pocongnya hingga melesat keluar pintu. Faye dan Yamahin berusaha menarik tubuh Mawar, tapi anehnya penghuni kos lain tak ada yang keluar kamar untuk ikut membantu. Wati menahan pintu agar tertutup sempurna, sementara Tika mengambil daun kelor. Lina melumuri tubuh Mawar dengan air daun kelor sembari terus membacakan mantra. Mawar semakin mengerang kesakitan. Lina mengikat kain putih di tubuh Mawar hingga menyerupai pocong. Setelah itu, semua kekacauan tiba-tiba berhenti sendiri. Pagi harinya, Faye terbang sendirian di ruang tengah. Ia melihat jasad dirinya sendiri dikafani dan dibacakan surat Yasin. Faye terbangun dari mimpi buruk itu dan panik mengetahui Mawar telah menghilang. Melati baru tiba di kosan dan langsung bertanya apa yang terjadi pada kakaknya. Setelah mendengar cerita dari Faye, Melati menangis karena kakaknya pacaran dengan pocong. "Pagamu ada hubungannya sama pocong ini?" Mereka pun pergi ke rumah orang tua Mawar dan Melati. Sesampainya di sana, rumah itu tampak kosong dan terbengkelai. Mereka mencari keberadaan Mawar di rumah itu. Setelah menyusuri rumah, mereka menemukan satu pintu yang ditutupi barang bekas. Saat masuk ke ruang itu ternyata mereka terdiam melihat sang pocong membusuk di sana. Lina berkata semua itu adalah ritual pesugihan untuk mencapai kejayaan dan kekayaan sejati. Ritual yang menggunakan pocong akan membuat keluarganya ketempelan pocong hingga ke anak turun sampai 1000 tahun. Pelaku pesugihan pocong harus dikubur di tempat yang sama dengan si pocong. Melati tak menyangka ayahnya yang selama ini terlihat baik ternyata adalah dukun di awal film yang menggali kuburan.
Lina berkata jika mereka harus mengembalikan jasad pocong itu ke tempat semula jika ingin menyelamatkan Mawar. Melati berkata jika jasad ayah dan ibu dikubur di satu liang yang sama. Lina yakin kuburan orang tua Melati adalah tempat asal jasad si pocong. Lina bersikeras bahwa makam itu adalah tempat istirahat restu yang direnggut oleh keluarga Melati. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba tubuh Melati bergerak sendiri membentuk pose pocongan. Tak hanya Melati, Faye, Tika, dan Lina ikut-ikutan jadi pocong. Mereka berempat berbaring bersamaan sembari berusaha melepaskan diri. Alec heran saat masuk ke dalam ruangan itu dikira teman-temannya sedang asik main tidur-tiduran. Lina meminta Alec untuk mengikat tali pocong ke kepala restu. Seketika mereka bisa bergerak kembali. Untungnya Alec tidak ikut jadi pocongan dan bisa membereskan kutukan itu. Malam harinya mereka pergi ke makam orang tua Mawar dengan menyeret jasad restu. Hanya Alec yang mau menyeret jasad restu sementara para gadis berjalan di depannya tanpa membantu. Sesampainya di depan kuburan, Faye dan Melati hanya berdua saja di sana. Mereka melihat sosok Mawar yang sudah berdiri di balik pepohonan rindang. Melati dan Faye mengincar sosok Mawar hingga Tika dan Lina kehilangan jejak. Alec pun ikut berpisah di dalam kegelapan hutan dan tak tahu harus kemana. Mereka harus berjalan dengan tubuh basah kuyup di guyur hujan. Sesamanya di pemakaman, semua batu nisan terlihat sama. Lina melihat banyak pocong di sana dan membawa Tika pergi seketika itu. Lina mengajak Tika untuk mengikuti rombongan pengantar jenazah yang hendak memakamkan jasad manusia. Sementara itu, Faye dan Melati belum bisa menemukan Mawar dan menangis berjamaah di bawah langit hujan. Alec masih menyeret pocong restu yang semakin lama semakin berat. Ia tak segan mengumpat karena terlalu lelah berjalan. Alec melihat lentera dan keranda dari kejauhan. Ia menutup mata ketakutan sementara dengan pocong ia tidak takut. Ternyata Tika dan Lina menghampiri sembari berkata, Faye dan Melati menghilang. Tiba-tiba, Faye dan Melati berjalan menghampiri mereka hingga berhasil lengkap lagi karena mengikuti barisan pembawa keranda. Mereka langsung menemukan makam orang tua Melati dan mulai menggali. Saat kayu penutup dibuka, ternyata Mawar sudah tidur bersama tengkorak orang tuanya di sana. Mereka mengganti jasad Mawar dengan pocong restu. Lina melumuri tubuh Mawar dengan daun kelor sembari terus membacakan mantra. Gadis itu tampak kaku pucat seperti mayat, sementara Kartika dan Alec mengubur jasad restu sembari melepas tali pocong. Melati sibuk memeluk tubuh kakaknya yang dingin agar kembali hangat. Tiba-tiba Mawar tertawa sembari menggigit bibir Melati yang mulai berdarah. Mawar berteriak histeris memanggil restu di mana Lina dan Faye langsung menahan tubuhnya. Lina berusaha membacakan mantra agar iblis tak lagi mengganggu Mawar. Alec dan Kartika terperanjat ketakutan begitu melihat pocong restu mulai bergerak. Mereka bergegas keluar dari liang lahat dan menimbun tanah. Suasana mencekam tiba-tiba berubah menjadi haru biru. Mawar dan teman-temannya menangis bersamaan mengiringi kerja keras Alec yang sibuk menutup makam restu. Setelah makam berhasil tertutup dengan sempurna, tubuh Melati tak lagi kaku dan mulai lemas. Pagi harinya, mereka kembali ke kota sambil mendengar siaran radio kematian Tupac. Mawar kembali ceria seperti biasanya dan Faye putus dari Alec. Lina pun sudah tak mau menerima Alec yang memang doyan selingkuh. Setelah bersenang-senang, Mawar kembali ke kamar redupnya. Ia menangis di depan cermin tapi berubah jadi tawa menyeramkan. Faye mendapat surat di pagi harinya dan langsung lari menggedor pintu kamar Mawar. Ternyata tak hanya Faye yang mendapat surat cinta dari Mawar. Kartika dan Duna ikut mendapatkannya juga dan menghampiri Faye ke kamar Mawar. Ternyata gadis yang dibantu dan dibela mati-matian itu justru memilih untuk mati sendiri. Mawar berkata jika saja mereka melihat apa yang dia lihat mungkin akan melakukan hal yang sama. Adegan kembali ke tahun 1986 saat Suryo hendak melakukan ritual. Mawar ketahuan mengintip dari luar pintu. Suryo menghampiri putri kecilnya dan mengenalkannya pada restu yang jasadnya digunakan sebagai tumbal ritual pesugihan pocong. Mawar kecil tersenyum melihat pocong itu seolah buih cinta sudah muncul dari pandangan pertama dan film pun berakhir.